Sebetulnya saat itu tidak ada perjanjian. Oh, nggak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian, saya keluar dari pramugari karena secara materi ataupun secara kacamata kita bahwa saya sudah begitu menikmati secara duniawi dengan saya kerja di perusahaan asing, apalagi di perusahaan minyak, Pak Ustadz. Kalau kita mau bicara finansial itu saya sudah tercukupi. Kemudian dari fasilitas dan tunjangan pun amat sangat luar biasa. Jadi saat itu saya betul-betul yang keberatan sekali kalau saya memang harus keluar. Tapi ada tiba-tiba saya berpikir bahwa orang tua pun yang tadinya saya, mertua saya tuh kok kayak gini gitu ya, ada aja gitu. Tapi ternyata hikmahnya setelah saya flashback tuh memang luar biasa karena saya dikembalikan bahwa apa sih sebagai istri, peran istri itu harus seperti apa dan bagaimana. Masa Diana di Jakarta, suami di Jambi. Akhirnya dengan berat hati tentunya Bu ya, saat itu saya memutuskan untuk pindah ke Jambi dan saya keluar dari perusahaan mengikuti ya, suami. Dan apa yang kemudian diperoleh ketika memutuskan itu meskipun asalnya rasanya berat, suasana hati Mbak Diana sendiri ketika saya berhenti dan saya menemani suami di Jambi? Proses lagi Bu, di situ. Karena jadi nggak instan ya? Nggak. Saya di situ malah jadi mendapatkan suami yang memang latar belakang dulu pergaulannya luar biasa. Kemudian saya di Jambi sendiri Pak, merasa sendiri karena memang orang tua, saudara semua berada di Bandung. Dan orang Sunda itu memang jarang merantau ya, gitu ya? Agak susah untuk merantau itu Bu. Jadi apa yang dilihat di sana hutan-hutan yang biasanya saya ada di Jakarta, berbagai hal dan kebetulan saat itu mertua saya masih aktif, jadi saya tinggal bersama mertua. Biasa Bu, kalau udah tinggal sama mertua kadang berbagai ada aja salahnya kita tuh ya. Jadinya saya mendapatkan, saya saat itu hanya merasa saya mendapatkan tekanan sebelum sampai ke saya seperti sekarang bahwa itu sebetulnya hikmah yang luar biasa tuh banyak sekali. Tapi memang tidak detail diceritakan di situ Pak Ustadz karena itu tadi. Bukan itu fokusnya ya? Bukan itu fokusnya. Ya, saya juga tidak akan fokus ke situ, Mbak Diana. Saya ingin kemudian masuk kepada apa yang di halaman 47 di buku ini ada kata-kata begini. Ketegangan membuat kepalaku berdenyut-denyut. Kubawa Abi pulang dengan hati yang langsa. Aku tahu aku tidak bisa mengadu kepada siapapun sampai di rumah. Rumahku adalah rumah setengah hampa. Dindingnya lebih banyak memantulkan ingar-bingar suara televisi di kamar suamiku ketimbang tawa anak dan obrolan riang keluarga. Mbak Diana tentu tidak mudah ya ketika menerima kenyataan bahwa anak yang sangat disayangi itu Abi, anak sulungnya, kemudian diperiksa ternyata tidak seringan seperti yang diperkirakan. Mungkin Mbak Diana bisa cerita juga mulainya ketemu dengan bahwa Abi itu punya sesuatu yang akan jadi batu loncatan menuju Allah. Mulai dari apa? Sakit kaki atau gimana ya? Ya, jadi Abi tahun 2005 itu kita lebaran di Jambi, kemudian kaki Abi bengkak dan saya tanyakan Abi terjatuh tidak, kenapa tiba-tiba bengkak? Nggak tahu, tiba-tiba aja sakit karena kebetulan saat itu saya tulang ekor saya juga retak, jadi saya bersamaan dengan Abi melalui pengobatan alternatif yaitu pemijatan. Setelah itu kita pulang ke Bandung dan di Bandung ternyata saya terus alternatif dan alhamdulillah saya bisa seperti sekarang, tetapi tidak dengan anak saya karena saya saat itu masih terus bengkak-bengkak dan ketika bengkak itu terjadi Bu, subhanallah anak saya tuh yang tidak menangis, dia hanya keluar air mata yang hanya bilang, Bunda tahu nggak sakitnya ini sampai ke langit. Jadi Ibu bisa bayangkan bagaimana kita asam urat lah Pak Ustadz ya Pak ya, sedikit aja di bagian sendi itu sakitnya luar biasa. Apa yang terjadi dengan Abi itu adalah di bagian sendi-sendi kakinya yang sehingga menyebabkan dia ketika akut itu dia memang tidak bisa berjalan Bu. Jadi setelah sakitnya agak reda saya kembali ke rehab medik untuk melakukan terapi jalannya dan itu berulang dari dalam sebulan itu selalu akan ada peristiwa yang membuat dia tuh tiba-tiba akut dan sakit sehingga sampai udah menjalar ke bagian lengan. Jadi ketika sakit sampai ke lengan, ya Allah kenapa sakitnya ke tangan, kenapa nggak di kaki aja Bu? Anak saya itu Abi kalau sedang
seperti biasa kondisinya dia memang anak kecil Pak Ustadz. Tapi ketika dia sedang dikasih ujian sama Allah begitu luar biasa, kata-katanya membuat itu kekuatan untuk saya. Iya, saya juga membaca bait-bait itu ya. Ketika Abi bertutur misalnya, ini saya kasih garis merah. Ketika sesudah Abi bertanya itu ya tentang sakitnya ke ujung langit. Kemudian Abi berkata, dan banyak sekali ternyata dari Abi kita bisa belajar. Dari Abi yang anak kecil itu berkata seperti ini katanya, Bunda maafin abang ya, ngerepotin bunda terus katanya. Itu anak kecil ya, dalam keadaan sakit bisa berterus seperti itu. Ya tapi sebelum itu Mbak Diana kan ketika awal diagnosa, dokter juga tidak bisa sekaligus memastikan kan langsung. Bahkan ketika didiagnosa pertama diagnosanya itu tuberkulosis dan artritis ya. Dan itu kemudian mendapatkan obat itu ya. Tapi sesudah itu dokter mengatakan setelah ada second opinion ternyata keliru. TB-nya tidak ada. Bagaimana rasanya sebagai seorang ibu yang membawa anak ke rumah sakit, ternyata rumah sakit itu mendiagnosa keliru. Ternyata dokter itu melakukan kesalahan. Gimana rasanya sebagai orang tua, Mbak? Barusan Pak Ustadz bilang dokter melakukan kesalahan. Jadi Bu, kita garis bawahin dulu bahwa apapun bentuknya ketika medis berbicara misalkan yang berkaitan dengan umurnya tinggal segini. Begitupun dengan diagnosa kepada Abi bahwa secara medis amat sangat sulit disembuhkan dengan penyakit yang leukemia ini. Tetapi di situ saya punya keyakinan Allah punya berkehendak. Saya yakin bahwa segala sesuatu Allah yang menentukan. Di sini Abi pertama divonis adalah artritis dan TBC Bu. Sebulan kemudian saya kembali ke dokter dan ternyata TBC-nya negatif. Setahun Abi, hampir 1 tahun Abi diterapi dengan artritis dan yang ternyata pada hasil akhir yang sekarang saya jalanin Abi adalah bukan artritis melainkan leukemia yaitu kanker darah ya Ibu. Artritis itu radang sendi yang radang hebat selaput ya? Sendi yang luar biasa. Dan sakitnya memang luar biasa, bukan seperti sakit peradangan biasa ya. Nggak ada rasa kecewa waktu itu, nggak ada rasa marah kepada dokter. Kok dokter dulu mendiagnosa ada TBC, ternyata kemudian keliru gitu. Gimana menyikapi itu? Bahkan itu tidak mudah Bu ya. Setelah kita bawa ke dokter, kata dokter sakitnya A. Setelah ternyata kok sakitnya B. Betul itu Allah Maha berkehendak. Tapi Mbak Diana sendiri bisa menyikapi itu seperti apa? Saya di sini hanya menekankan gini bahwa dokter dan perawat itu manusia biasa. Jadi mereka pun bisa berbuat keliru mereka pun bisa berbuat keliru dan salah. Tetapi kan satu kebahagiaan untuk saya ketika Abi berkurang dari 2 penyakit menjadi TBC kan menjadi artritis aja. Itu kan alhamdulillah tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Iya. Di situ gitu loh Pak Ustadz. Jadi justru diambil hikmahnya, asalnya divonis 2 ternyata tinggal 1 karena yang 1 itu keliru. Justru alhamdulillah. Kalau pakai marah tambah urusan ya. Ya, betul. Mendaftarkan gugatan ke rumah sakit, menggugat dokter dan rumah sakitnya, jadi tambah urusan. Tapi ternyata TBC-nya itu negatif, tes mantuk yang asalnya positif kemudian negatif, jadi tinggal 1 saja. Mbak Diana, di halaman 55 buku ini ada doa yang menurut saya doa yang luar biasa ini. Saya pengen tanya bagaimana bisa keluar doa ini, ya? Ketika Abi berkata, Bunda jangan nangis ya, abang gak kuat kalau lihat Bunda nangis. Gak apa-apa kok, abang sakit, abang ikhlas gitu. Kemudian Abi bergumam, Abinya itu berdoa begini, ya Allah kenapa bengkaknya tidak di kaki saja? Kenapa harus ke tangan juga ya Allah? Tapi Abi terima ujianmu ya Allah. 9 tahun ya Abi waktu itu? 8 tahun ya. Nah, sesudah itu kemudian Mbak Diana berdoa, ya Allah seandainya doaku tidak sampai kepadamu, karena sholatku masih bolong-bolong dan jauhnya aku dari kitabmu, setidaknya dengarkanlah anak ini yang selalu menyebut asmamu. Gimana tuh suasananya waktu itu ketika akhirnya Mbak Diana harus melontarkan doa seperti ini gitu? Alhamdulillah ya Bu ya, kok sepertinya saya mengalir begitu aja Pak Ustadz. Apa yang saya inginkan, apa yang saya mengalir begitu aja karena kadang saya tuh nggak bisa loh Bu, saya tuh berdoa yang menyusun kata-kata yang
indah, kata-kata yang ini. Yang penting saya mengadu kepada Allah tuh dengan bahasa apapun saya yakin Allah akan mendengar. Cuma yang saya lihat Abi itu yang aduh kata-katanya tuh, Bu, Bunda jangan nangis depan Abang, itu salah satu kekuatan saya untuk tidak menangis lagi depan dia, depan Abi, di depan Abi gitu loh. Tetapi kadang-kadang ibu yang menengok itu Pak Ustadz melihat Abi yang subhanallah solehnya seperti itu memang terus menitikan air mata, dan akhirnya saya pasrah, Bu. Tapi pasrah saya ngotot. Seperti dalam sujud saya selalu berdoa, ya Allah, sembuhkan anakku, buang jauh-jauh penyakitnya, tiada dokter dan obat selain obatmu yang tidak menimbulkan rasa sakit. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan, tapi berikan kesempatan kepada saya berjanji untuk merawat titipanmu dengan lebih baik lagi. Kita janji loh, Bu, sama Allah. Jadi kita akan concern ke sana gitu loh, Pak Ustaz. Iya, jadi luar biasa tuh, Bu, ya. Sampai bab ini saja rasanya Allah sudah memberikan kepada kita pelajaran tarbiyah yang luar biasa. Saya ingin ke Mas Ahmad, dari mulai keputusan untuk berhenti bekerja, ya. Tapi keputusan berhenti bekerja itu oleh Allah justru diberikan hadiah berupa suami yang stroke gitu ya, kemudian anak yang sakit dengan sakit juga yang luar biasa demikian ujiannya, dan kemudian Mbak Diana juga berjumpa dengan berbagai peristiwa tragedi di dalam hidupnya. Bagaimana sih Mas Ahmad kita bisa melihat ini semua gitu? Baik, terima kasih Kak Budi. Saya manggilnya Mas Ahmad manggil saya Bapak, jadi saya lebih tua nih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini kita melakukan semua kegiatan kita itu ada dua bagian, yang dinyatakan dan tidak dinyatakan. Saya berbicara seperti ini adalah secara sadar saya tahu apa yang saya katakan. Saya melihat Bapak Ibu sekalian dan saya berkata sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Demikian juga Bapak Ibu, dalam sehari-hari selama hidup ini semua banyak yang dilakukan penuh dengan kesadaran. Tetapi ada bagian juga di dalam kehidupan ini yang Bapak Ibu lakukan, termasuk saya tidak sadar. Dan itu jauh lebih banyak. Mas Budi ini seorang psikolog, saya orang engineer. Tapi kita sama-sama manusia. Kita semua sama-sama keturunan Adam. Dalam peristiwa banyak sekali yang di kehidupan kita ini, menurut seorang psikolog atau para psikolog, itu mungkin lebih dari 90% yang kita lakukan, yang kita pikirkan itu tanpa kesadaran. Paling tidak sepertiga hidup kita atau seperempat hidup kita itu tidak sadar, yaitu tidur.